Iran meluncurkan serangan rudal ke Beersheba, Israel Selatan pada Selasa 24 Juni 2025. Serangan ini menewaskan 3 warga Israel dan terjadi tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel sepakat gencatan senjata total. Sebelumnya Iran juga membantah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang diumumkan Trump. Sementara itu Israel tidak memberikan komentarnya soal pengumuman gencatan senjata tersebut. Layanan darurat Israel mengonfirmasi bahwa 3 orang tewas saat rudal balistik Iran menghantam blok apartemen di Beersheba. Beberapa orang lainnya juga dilaporkan terluka. Sirine meraung-raung di beberapa wilayah Israel dan layanan darurat tengah mencoba menjangkau orang-orang yang terjebak di gedung apartemen yang hancur. Sebagai informasi, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata dengan Israel. Teheran hanya akan menghentikan serangan jika Israel menghentikan agresinya paling lambat pukul 4 pagi waktu setempat. Ia juga menegaskan bahwa rudal-rudal akan terus ditembakkan. Serangan terbaru dari Iran juga akan menjadi serangan rudal ke-25 yang dilancarkan ke Israel. Wow. Ini kabar dari mancanegara terkait konflik Iran dan Israel yang saat ini sedang menjadi perbincangan dunia, Tribuners. Jadi diketahui bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengomentari soal serangan Iran terhadap Amerika Serikat sebelumnya yang menargetkan 3 fasilitas nuklir Iran pada Minggu 22 Juni. Jadi Trump meremehkan soal respons Iran dan menggambarkan respon ini sebagai respons yang lemah begitu. Dan pernyataan ini juga disampaikan oleh Trump sebelum dia mengumumkan bahwa Israel dan Iran ini sepakat untuk gencatan senjata mengakhiri perang selama 12 hari terakhir. Dan Trump juga mengonfirmasi bahwa Iran ini meluncurkan 14 rudal di mana 13 diantaranya katanya ditembak jatuh, dan dia mencatat bahwa hanya 1 rudal yang dibiarkan jatuh karena mengarah ke arah yang tidak mengancam begitu. Dan Trump juga mencatat kalau Iran sudah mengosongkan rencananya dan menyatakan harapan bahwa tidak akan ada lagi kebencian. Dan Trump juga berterima kasih kepada Iran justru atas peringatan dini bahwa mereka akan menyerang pangkalan Amerika Serikat yang berada di Qatar. Dia menyatakan kalau peringatan itu memungkinkan Amerika Serikat untuk menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun cedera. Kemudian Trump juga mengatakan kalau ini adalah kemungkinan Iran ini bergerak menuju perdamaian dan juga keharmonisan yang nantinya akan dikompromikan dengan Israel. Dan Trump juga berterima kasih kepada Qatar atas semua yang sudah dilakukan untuk mendorong perdamaian di kawasan tersebut. Dan Tribuners, setelah serangan itu tidak lama kemudian Trump mengumumkan bahwa Iran katanya juga akan memulai gencatan senjata terlebih dahulu yang diikuti oleh Israel 12 jam kemudian, dan keduanya katanya akan mengakhiri perang selama 12 hari, di mana selama setiap fase gencatan senjata
bersenjata, pihak lain ini akan berkomitmen untuk perdamaian dan juga rasa hormat. Dan pernyataan Trump ini juga didukung oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, yang mengatakan kalau Iran sudah memberitahu Qatar dan juga Amerika Serikat kalau mereka akan melakukan serangan ke pangkalan militer AS di Qatar. Masih terkait eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, Tribuners. Jadi, menanggapi serangkaian serangan dari Israel ke fasilitas nuklir milik Iran, ini Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran juga meluncurkan ratusan rudal balistik ke lokasi militer Israel sebagai balasan begitu. Jadi, di antara rudal balistik yang digunakan dalam operasi itu, ada beberapa ini yang 90% rudal yang mengenai sasaran yang dituju. Lalu sebenarnya jenis rudal Iran apa saja sih yang bisa menembus pertahanan Iron Dome Israel yang dikenal kuat dan bisa menangkis berbagai senjata yang dikirim oleh musuh begitu ya. Jadi yang pertama ada rudal Ghadar, di mana rudal ini diperkenalkan pada tahun 2005 yang variannya disempurnakan dari rudal balistik jarak menengah Shahab 3 yang sudah digunakan oleh pasukan militer Iran sejak tahun 2003. Dan rudal ini berukuran panjang antara 15,86 hingga 16,58 meter dan juga memiliki diameter rangka pesawat 1,25 meter dengan berat keseluruhannya dari 15 sampai 17,5 ton. Dan Tribuners, untuk mengimbangi kemudian masa hulu ledak ini juga sudah dikurangi dari 1.000 menjadi 650 kg, di mana meningkatkan jangkauan rudal dari 1.200 yang bisa menjadi hampir 2.000 km jangkauannya. Kemudian Tribuners ada rudal Emat, di mana rudal balistik Emat ini adalah versi Ghadar yang sudah disempurnakan dengan pemandu dan juga akurasi yang ditingkatkan. Dan rudal ini diuji dan juga mulai digunakan pada akhir tahun 2015. Katanya rudal ini memiliki hulu ledak yang bisa bermanuver dengan desain baru dan juga sirip di dasarnya, Tribuners, yang mana ini memungkinkan untuk bisa diarahkan ke sasaran setelah memasuki kembali atmosfer. Dan kata pejabat militer Iran, rudal ini juga mampu memandu dan mengendalikan sampai ke titik tumbukan dan menjadikannya rudal berpemandu presisi pertama milik Iran. Dan Tribuners, yang ketiga ada rudal Fatah 1, di mana rudal ini diresmikan pada Juni 2024 lalu. Kemudian juga dinamai Fatah, ini artinya pembuka. Jadi ini dinamai oleh pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, di mana rudal ini adalah roket 2 tahap berpemandu presisi yang ditenagai dengan bahan bakar padat, di mana jangkauannya ini 1.400 km. Dan Fatah 1 ini juga tergolong rudal balistik jarak menengah yang bisa menargetkan entitas Zionis dari sudut manapun, Tribuners. Dan untuk kecepatannya, ini dari 16.000 hingga 18.500 km per jam, 3 kali lebih cepat dari batas bawah kecepatan hipersonik. Di mana kecepatan ini bersama dengan nozzle yang dapat digerakkan yang memungkinkan rudal ini bisa bermanuver ke segala arah, baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi. Kemudian yang keempat ada rudal Fatah 2, Tribuners. Ini jadi pada bulan November tahun lalu, Iran memperkenalkan model Fatah 2 yang sudah disempurnakan, di mana pendorong bahan bakar padat Fatah 2 ini membawa hulu ledak luncur yang menciptakan klasifikasi baru di bidang ini. Dan Fatah 2 ini punya jangkauan 1.400 km dan panjangnya sekitar 12 meter, beratnya 4.100 kg, dan juga 200 kg diantaranya ini adalah muatan peledak. Kemudian yang kelima ada Hebar Shekan, Tribuners. Jadi Iran mengumumkan soal peluncuran pertama rudal balistik Hebar Shekan yang punya hulu ledak ganda selama gelombang ke-20 operasi True Promise 3. Jadi dalam pernyataannya IRGC mengatakan kalau operasi balasan ini menandai debut rudal balistik Hebar Shekan. Jadi ini senjata baru begitu. Ini adalah rudal generasi ketiga yang berhasil menyerang target yang dituju. Dan rudal ini juga menggunakan hulu ledak yang bisa bermanuver dan mampu menyesuaikan lintasannya ketika turun, Tribuners. Dan juga
Ini katanya yang bisa menembus Iron Dome, di mana Israel sebelumnya dilaporkan sirenenya berbunyi begitu hanya setelah rudal tersebut mengenai sasaran secara langsung. Dan yang keenam ada Qasem Basir Tribuners. Jadi Iran mengungkap bahwa rudal terbarunya ini berbahan bakar padat dengan jangkauannya 1.200 kilometer. Dan Qasem Basir ini dikembangkan sebagai versi terbaru dari rudal balistik Martir Haj Qasim. Ada yang beredar katanya sebuah rekaman audio yang diperoleh oleh The Washington Post Tribuners terkait pesan ancaman dari agen Mossad kepada para jenderal Iran sebelum Israel meluncurkan agresi udara yang dimulai pada 13 Juni lalu. Jadi katanya dalam pesan itu agen Mossad Israel ini memperingatkan agar para jenderal dari Iran untuk melarikan diri dalam waktu 12 jam di mana pesan ancaman itu adalah bagian dari operasi Rising Lion Israel yang menargetkan situs nuklir dan militer Iran. Dan Tribuners agen Mossad juga mengaku menelpon dari negara yang tidak disebutkan namanya yang beberapa saat sebelumnya sudah membunuh tokoh-tokoh penting IRGC termasuk juga Mayor Jenderal Hossein Salami dan lainnya. Dan Tribuners seorang jenderal Iran ini juga kemudian menjawab apa yang harus dilakukan ketika menerima audio tersebut, di mana Mossad memerintahkan untuk merekam video yang mengecam rezim Iran dan juga mengirimkannya melalui Telegram. Dan masih belum jelas apakah video ini jadi dibuat atau tidak begitu. Jadi Israel juga katanya sudah menyampaikan ancaman dalam bahasa Persia yang menargetkan komandan tingkat menengah dan tinggi dengan tujuannya untuk mengacaukan kepemimpinan di Iran dan juga menghalangi calon penggantinya untuk maju. Jadi tujuannya adalah untuk menanamkan rasa takut begitu kepada para pejabat tinggi di Iran sehingga nanti bisa mempersulit pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei untuk menggantikan komandan rezim yang sudah lengser. Dan agen Mossad juga tidak hanya menggunakan panggilan telepon Tribuners, tetapi ada juga catatan yang dikirim ke rumah-rumah dan pesan yang dikirim melalui pasangan untuk memperingatkan individu-individu yang dijadikan sasaran oleh Israel ini. Jadi ini semacam serangan psikologis begitu untuk para pemimpin Iran tersebut. Ini terkait Selat Hormuz yang kabarnya bisa sewaktu-waktu ditutup oleh Iran dan otomatis ini akan berdampak kepada banyak negara. Lalu sebenarnya negara mana saja yang paling sengsara kalau semisalnya Iran jadi menutup Selat Hormuz ini? Jadi ada tiga negara yang katanya akan sengsara kalau memang Iran benar-benar mewujudkan ancamannya dengan menutup Selat Hormuz. Di mana ancaman ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat terhadap tiga situs nuklir utama Iran, Fordo, Natanz, dan juga Isfahan. Ancaman ini bukan hanya gertakan kosong Tribuners. Jadi pada hari Minggu 22 Juni kemarin, Parlemen Iran dilaporkan sudah setuju untuk rencana penutupan total Selat Hormuz dan saat ini tinggal menunggu lampu hijau dari Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Dan jika skenario itu benar-benar terjadi, dampaknya ini bisa mengguncang pasar energi global Tribuners, terutama bagi negara-negara yang menggantungkan hidupnya pada jalur sempit selebar 39 kilometer itu. Jadi menurut data dari Badan Informasi Energi Amerika Serikat, setiap harinya ada 20,5 juta barel minyak mentah yang melewati Selat Hormuz. Nah, itu artinya sepertiga dari seluruh minyak yang diperdagangkan secara global ini sangat bergantung kepada Selat Hormuz ini. Kemudian yang paling sengsara jika Iran menutup total Selat Hormuz, yang pertama adalah India. Karena India adalah salah satu importir minyak terbesar dunia dan hampir 85% dari total kebutuhan minyaknya ini berasal dari luar negeri. Dan dari jumlah itu ada lebih dari 60% yang berasal dari negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga Irak yang semuanya mengekspornya lewat Selat Hormuz. Dan India ini adalah salah satu negara pemilik bom nuklir yang akan mengalami lonjakan harga minyak domestik karena sampai sekarang masih subsidi energi.
Kemudian yang kedua adalah Cina, Tribuners. Jadi Cina ini juga diketahui punya bom nuklir, di mana Cina juga adalah salah satu importir minyak terbesar di dunia dengan konsumsi yang mencapai lebih dari 14 juta barel per hari. Jadi sebagian besar pasokan itu sekitar 42%-nya ini berasal dari kawasan Teluk dan juga harus melewati Selat Hormuz, di mana Cina ini bisa merasakan 4 dampak buruk juga kalau Selat Hormuz ini benar-benar ditutup oleh Iran, seperti misalnya krisis pasokan minyak dan gas alam cair, kemudian juga lonjakan harga energi yang bisa memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kemudian Cina juga bisa terganggu rantai pasok global yang dikendalikan oleh industrinya. Dan keempat juga akan terjadi ketegangan sosial nih, karena Cina juga memasuki musim panas dengan konsumsi listrik yang melonjak. Kemudian negara ketiga adalah Jepang, Tribuners. Jadi negara tanpa sumber daya fosil yang signifikan ini bergantung nyaris sepenuhnya kepada impor minyak dan LNG, di mana ada lebih dari 90% pasokan minyak Jepang yang datang dari Timur Tengah dan semuanya ini melewati Selat Hormuz. Nah, Jepang ini juga bisa merasakan 4 dampak buruk kalau Selat Hormuz benar-benar ditutup oleh Iran. Yang pertama adalah berisiko mengalami pemadaman listrik nasional karena dia sangat bergantung kepada minyak dan juga gas untuk pembangkit listrik. Kemudian yang kedua, industri otomotif dan juga manufaktur ini akan terganggu karena mesin produksinya sebagian besar lagi-lagi bergantung pada pasokan energi stabil. Kemudian Jepang juga nantinya bisa terjadi kenaikan tajam harga bahan bakar minyak begitu, yang akan memicu protes sosial terutama di kalangan buruh dan nelayan. Dan dampak yang keempat adalah perusahaan raksasa seperti Toyota, Sony, dan Mitsubishi ini juga bisa terdampak langsung karena logistiknya terganggu. Jadi untuk pertama kalinya Iran menggunakan rudal ganas Hebar Shekan dalam serangan ke-20 ke Israel, di mana beberapa lokasi Israel ini menjadi sasaran serangan rudal Iran termasuk Bandara Ben Gurion. Dan serangan ini juga dilakukan beberapa saat seusai Iran diserang oleh Amerika Serikat pada Minggu 22 Juni kemarin. Dan rudal ini, Tribuners, rudal Hebar Shekan ini dikenal sebagai rudal hantu karena gerakannya ini bisa membobol pertahanan udara Iron Dome Israel yang dikenal sangat kuat, di mana IRGC mengonfirmasi kalau mereka menggunakan rudal Hebar Shekan ini dalam serangan yang ke-20, dan ini juga menjadi respons terhadap serangan dari Israel. Dan serangan ini juga menyusul serangan udara baru-baru ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan juga Israel terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran begitu. Jadi rudal Hebar Shekan ini termasuk generasi keempat dari keluarga rudal Khorramshahr Iran, di mana rudal ini punya jangkauan 1.450 km dan juga menggunakan bahan bakar padat, yang mana membuatnya memiliki mobilitas yang tinggi dan juga waktu peluncurannya yang lebih cepat. Di mana rudal ini katanya siap diluncurkan, Tribuners, hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Bahkan hulu ledaknya ini berbobot sekitar 1.500 kg dengan panjang hampir 4 meter dan kecepatan tertingginya melebihi 19.500 km per jam di luar atmosfer dan hampir 9.800 km per jam di dalam atmosfer. Dan disebut-sebut juga kalau rudal Hebar Shekan ini bisa menembus sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome, David's Sling, atau bahkan juga sistem Patriot buatan Amerika Serikat, di mana intersepsinya menjadi sangat sulit. Jadi tidak seperti rudal Iran yang lainnya, Hebar Shekan ini punya navigasi satelit dan juga sistem pemandu baru. Jadi rudal ini dilengkapi dengan maneuverable reentry vehicle yang memungkinkan untuk rudal ini bisa bergerak zigzag melalui atmosfer sebelum akhirnya mengenai sasaran. Sehingga hal ini tidak hanya membuat rudal Hebar Shekan ini cepat, tapi juga sulit dilacak dan dicegat oleh musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.